Yang terhormat Bapak Ketua KONI Kabupaten Cianjur, itu Bapak Iwan Mustafa, yang saya hormati para pemateri dan pengurus KONI, dan yang saya banggakan hadirin peserta BIMTEK pada hari ini. Kita akan mengadakan BIMTEK. Acara selanjutnya harap seluruh hadirin yang berada di ruangan ini untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang terhormat Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Cianjur, juga Ketua 2, yang terhormat Kasih Olahraga sebagai salah satu narasumber yang kita undang, yang terhormat teman-teman para bendaharawan cabang olahraga anggota KONI Kabupaten Cianjur, perkenankan kami menyampaikan laporan dari kegiatan ini, bahwa dasar dari kegiatan ini adalah program mengisi salah satu program kerja KONI Kabupaten Cianjur dalam upaya peningkatan sumber daya manusia anggota KONI, yakni cabang olahraga, dalam hal ini khusus untuk menambah wawasan pengetahuan para bendahara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam olahraga. Ini untuk salam olahraga ya, kita harus pakai kan, kalau jabar hiji itu kan untuk jabar. Tapi untuk Cianjur harus punya khas sendiri ya, Pak Dendek. Kita harus sepakat apakah jawabannya semangat. Kalau kata Pak Dendek apa ya? Mulia katanya ya. Ya, kita sepakat melihat aja dulu. Jadi KONI itu dengan cabornya itu bergerak. Ya, kita sepakat. Oke. Salam olahraga. Ya. Pada ini yang saya hormati narasumber kita, sohib kita juga ini Pak Dendek dari Dispatpora ya Pak ya, yang saya hormati Ketua 1, Ketua 2, begitupun keluarga besar KONI, Bapak Ibu yang mewakili cabur di bendahara semuanya. Terima kasih atas kedatangannya. Saya bahagia. Cuma kalau bisa ini bicara olahraga,
tapi depannya kosong nih. Jadi yang namanya orang olahraga harus berani. Ini yang di belakang coba ke depan Pak. Ya, penuhi dulu depan. Pokoknya yang di depan SPJ bakal beres. Silakan ke depan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini Bintek untuk bendahara bisa dilaksanakan. Itu memang dari awal kita merencanakan ya. Kenapa? Karena sejarah KONI ya dimulai dengan Porda ya dari syuting Bu Ais ya dari PPKAD ini narasumber kita ya dimulai dengan Porda 2018 dengan dana yang minim itu carut marut laporan ini. Kenapa? Karena saya minta waktu itu diperiksa sama IDA. IDA itu tidak bersedia karena memang waktu itu lagi sibuk-sibuknya ya. Tapi saya memaksakan diri yang 3 kali saya datang. Minta diperiksa karena takut ada kesalahan. Begitu diperiksa merah semua. Ya, bukan kesalahan yang disengaja. Ya, contoh. Jadi waktu makan di Bogor itu atlet makan itu harus ada bornya. Sementara makannya pun di warteg, bukan di hotel, bukan pakai catering, di warteg kita. Kebayang kan? Kita bikin seperti itu hampir 3 bulan baru selesai. Belum lagi salah klausul sehingga kita harus pengembalian pajak sampai 35 juta. Itu memang kesalahan-kesalahan memang administrasi yang mungkin laporannya itu bukan asal ya. Ngikutin yang dulu lah. Kita di sini nggak cari ini kesalahan. Intinya setelah itu saya pengen aman. Ya, karena kita sudah dijanjikan akan diberi anggaran besar. Nah, kita akhirnya ambil konsultan karena dari tidak sekali mereka bisa kesananya harus ada konsultan. Ya, akhirnya kita ambil konsultan. Kenapa? Konsultan itu harus dibayar. Aturan dari namanya konsultan udah dibagikan ke cabang. Tapi permasalahannya mau beres-beres. Saya ngambil keputusan, saya pengen aman. Kita ngambil konsultan. Kedua, yang namanya KONI sekarang tidak ada dana yang keluar ke pihak ketiga. Saya tidak paham. Semuanya harus melalui cabur. Contoh kata, ada kegiatan poli di Cipanas, di Cilacap atau di mana. Dia kenal panitianya dengan saya, kenal dekat. Gini. Saya bilang nggak bisa. Silakan baik-baik dengan cabur. Karena dana kita harus transfer ke cabur itu sendiri. Jadi dari cabur lalu ke pihak ketiga. Aturan sekarang seperti itu. Kenapa? Supaya semuanya kegiatan itu di dalam pengawasan cabur itu sendiri, nggak lihat. Jadi semua uang dengan transfer dan harus melalui cabur. Pasti yang ribet adalah bendahara cabur sendiri, ya kan? Masih butuh cabur langsung ke cabur, langsung dipergunakan cabur. Nah ini kalau pihak ketiga pasti bermasalah dengan SPG. Makanya hari ini ya, ada narasumber nanti juga yang belum datang dari kita ya, tanyakan kalau ada yang memang nggak paham. Tempo hari pernah berapa bulan atau berapa cabur belum
ngasih laporan. Sekarang saya kalau laporan belum selesai, ya untuk selanjutnya saya akan persulit pencairan. Di sini kita harus saling, karena kita juga dituntut, ada limit waktunya. Ya, jadi saya mohon ke Bapak Ibu hari ini tolong, ya apa yang tidak paham, apa yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Jangan sampai kemudian hari laporan itu nyangkut lagi. Kenapa? Karena kita sudah dipercaya penambahan anggaran, kita juga harus tertib administrasi. Ya, saya harap untuk bendahara ini semangat, karena memang makin sana tugasnya makin besar. Apalagi sekarang sudah ada Perda, sebentar lagi Perbu. Insya Allah dana untuk KONI itu nggak usah minta-minta kita. Dananya jelas, pasti besar. Ya, dengan sendirinya kita harus mempersiapkan itu untuk pertanggungjawabannya itu. Jadi sekali lagi semangat, Binteng hari ini apa yang tidak paham, apa yang tidak mengerti, tanyakan. Ya, jangan nanti aja nggak bisa. Semuanya bila mana perlu semuanya bertanya. Ya, bertanya karena ini waktunya. Ya, persiapkan. Mudah-mudahan setiap tahun dana kita bertambah. Ya, dan ada berita bagus. Saya kemarin baru menghadiri pelantikan Ketua KONI Kabupaten Bogor, Kota Bogor ya. Di sana sudah ikrar Bojimi, Bogor, Sukabumi Kota, Kabupaten Sukabumi kabupatennya, terus Kabupaten Cianjur persiapan Porda 2026. Ya, bisa Allah. Kemarin sudah ikrar di sana kita. Nah, dengan sendirinya kalau Porda itu terjadi di Cianjur, entah itu 30% di Cianjur atau berapa persen, venue itu akan dibangun. Sekarang kita tahu sendiri, hampir tiap tiap ketemu dengan cabur itu, Pak kumaha itu cabur kudu nyewa, Pak kumaha itu atlet kudu nyewa gelanggang, kudu nyewa ya yang di inilah di tempat-tempat yang swasta. Ya memang sulit. Selama kita tidak punya gedung, ya sulit. Karena di Bogor gedung laga aja ada 3. Bogor belum yang lain. Sekarang masih sempat terus. Depan saya yang namanya gubernur nantang lagi, mana lagi yang harus ditanam. Kenapa? Karena memang Bogor siap, tanahnya juga ada. Ya. Jadi semangat buat semua, doakan kita juga terus berjuang untuk pendanaannya, apalagi yang tadi itu kalau 2026 terjadi Porda, insya Allah olahraga Cianjur berkibar, ya. Jadi semangat, jangan melempem, ya. Apalagi di sekarang itu cabur itu penambahan ada berapa? 5 ya? Cabur baru 4 ya. Itu nambah lagi. Berarti dengan nambah cabur nambah lagi pembiayaan. Ya. Tapi sebelum RAT, sebelum pleno, itu sebelum diplenokan di saat itu belum sah. Ya, itu akan nambah lagi cabur. Saya tuh sebetulnya dengan banyak cabur video, mendingan pasti lah. Ya, clear. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu memang perkembangan olahraga seperti itu. Selama ada hubungan dengan karena kita hidupnya ke Jabar, selama itu ada di Jabar, kita akan ACC. Ya, barangkali itu yang saya sampaikan. Sekaligus saya dengan mengucap istilah, saya buka Binteng Bendahara
2020. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam olahraga. Pembacaan nama oleh Bapak Jeli. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin untuk pelajaran dan keberkahan pertemuan ini, mari kita teduhkan sejenak pikiran kita untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, kami berkumpul di tempat ini dalam acara Intek Laporan Keuangan bagi bendahara cabang olahraga anggota Komisi Anur. Semoga Engkau dapat meridhoi dan melancarkan kegiatan ini. Ya Allah, Tuhan semesta, bimbinglah kami ke jalan-Mu, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat dan rahmat serta makhluk. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah, selamatkan kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, mau di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillah. Sehat Ibu, Bapak? Dan kita menginginkan juga ini suaranya sama antara KONI Kabupaten Cianjur dengan cabang olahraga. Tentu ini Bapak-bapak sekalian sebagai ujung tombak untuk laporan keuangan. Makanya kami berdiskusi dengan pengurus dan yang lainnya supaya bikin kegiatan fintech ini, dan alhamdulillah bisa dilaksanakan. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita sudah ada pemateri yang nanti akan menyampaikan tentang bagaimana sih membuat laporan yang tertib. Maksudnya laporan yang tertib itu tidak dan ada pembahasan mengatakan gagal dalam perencanaan SIP tempat tanggal lahir Bandung 11 Februari 1981, agama Islam, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat di BLK Residen Al-Muhtar, luar telepon. Ini beliau kalau KONI beli dot Erna 81 ini juga WA di Kabupaten Cianjur untuk mempercepat acara, karena memang efektif untuk mempercepat acara. Mau menghadiri kegiatan ini, namun ada sesuatu hal, ada kegiatan kedatangan menteri ke pendopo hari ini juga dengan waktu jam yang sama, sehingga mewakilkan kepada Kepala Bidang Pemuda Olahraga sama dengan program yang sama. Hari ini di Bandung diselenggarakan rapat koordinasi tentang kepemudaan dan olahraga di Dispora Jawa Barat. Akhirnya turunlah ke bawah lagi ke kami, dikasih keolahragaan yang sekaligus di dalam pelaksanaan hibah adalah sebagai pelaksana administrasi pencairan hibah di Kabupaten Cianjur, khususnya di sektor kami di olahraga dan pemuda. Yang pertama panitia, Ibu Bapak bendahara sebagai peserta didik. Mohon maaf, mungkin saya mewakili dari BPKAD terkait menjelaskan sedikit tentang proses pengelolaan belanja hibah. Bapak Ibu di sini mungkin banyak yang lebih berpengalaman dari saya. Ini sekedar sharing atau hanya
berbagi sedikit. Saya akan mencoba membawakan tentang proses pengelolaan belanja hibah tahun anggaran 2020. Kenapa tahun 2020? Karena di tahun 2021 prosesnya sedikit berbeda. Nanti mungkin dijelaskan sambil berjalan. Proses dasar hukum dari pengelolaan hibah di Kabupaten Cianjur adalah Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD. Permendagri ini mengalami perubahan sampai ke perubahan keempat. Kemudian Permendagri ini diturunkan dalam Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2017 yang kemudian dirubah dalam Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini pengertian yang mungkin bisa dibaca kemudian persidah waktu. Belanja hibah berupa uang, barang dan kami termasuk belanja daerah di perangkat daerah. Nah, ini sedikit menjelaskan penganggaran, walaupun mesin ini mungkin bendahara, tapi biar tahu proses penganggaran. Tidak mungkin bisa mencairkan kalau anggarannya tidak ada dalam APBD. Proposal yang disampaikan oleh KONI kepada Bupati disampaikan atau diteruskan kepada perangkat daerah untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah. Setelah masuk dalam rencana kerja perangkat daerah, dalam hal ini di Sampora ada berkaitan dengan olahraga, kemudian dibahas CAPD bersama Pak Bupati untuk dimasukkan ke dalam KUA-PPAS, termasuk hibah yang lainnya. Setelah disetujui KUA-PPAS dengan Dewan, maka dimasukkanlah kepada DPA PPKD, yaitu pengelola keuangan daerah. Kami tarik datanya dari perangkat daerah ke DPA PPKD. Nah, untuk tahun 2021 tidak kami tarik, tapi berdasarkan SK hibah dan bansos, maka penerima wajib membuat lagi proposal. Dalam ini adalah RAB, penyesuaian RAB. Awal contohnya KONI seandainya mengajukan 5 miliar. Ternyata setelah hasil dari pembahasan RAPD bersama Dewan dikasihnya 4 miliar, maka KONI berkewajiban untuk merubah RAB disesuaikan menjadi 4 miliar. Yang Bapak terima itu kita perlakukan sama dengan dana yang lainnya. Seperti halnya kita memperlakukan penerimaan uang negara. Sebagai bendahara, tadi sudah diingatkan dari DPRKD, itu pertanggungjawabannya melekat pada pribadi. Saya nanya sekarang, Bapak Ibu sekalian sini sudah diangkat mempunyai SK sebagai bendahara cabur? Ibu dan Bapak sekalian sudah bertanggung jawab menerima uang hibah secara pribadi, melekat pada diri. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ibu meninggal atau terjadi sesuatu, itu akan dipertanggungjawabkan pada ahli warisnya, karena diperlakukan undang-undang perbendaharaan seperti ibu juga, undang-undang nomor 1 tahun 2014. Tangan sakit itu tadi saya sebutkan tadi catat. Penerimaan pada kas setelah kas di rekening bank nomor berapa, rekening nomor berapa, jumlah sekian. Dispakola, dia undang can beres, laporan hibahnya can beres. Kalau ya dispakola, dia bagus merek, kau orang-orang dispakola, lalu di kayak BPK kan kamu gitu. Jadi ibu bapak sekarang lapor kepada ketua cabur sekarang, ataupun ada niat-niat yang tidak baik, itu tanggung jawabnya bapak ibu sekarang. Kalau manajemen memberikan arahan yang tidak baik, lebih baik dan bapak lepaskan tanggung jawab itu.
tenis meja. Ketuanya Pak Haji Apip. Apa yang disampaikan oleh dari IPDA dan dari Dispora terus dari DPKAD itu memang berkaitan sekali Pak. Cuma ada beberapa hal yang kami ingin tanyakan kaitan dengan pencatatan tadi Pak. Karena gini Pak, kita di lapangan itu akan berbeda dengan apa yang telah sebagai teori, sebagai landasan hukum, kalau tidak salah hukum ada di situ. Kaitan tadi dengan dari Dispora Pak, bahwa kwetansi itu harus diketahui oleh ditangani oleh bendahara, ketua, ya, dan tokoh yang bersangkutan sah menurut prosedur tadi. Saya kami tanyakan Pak, kwetansi tersebut apakah memang itu nyampe Pak ke kalau ini Dispora dari KONI, dari kita sampai tidak ke Dispora atau penilaian dari kita itu harus bagaimana? Karena pemahaman kami di lapangan kadang-kadang kita tidak seperti itu juga, sah-sah saja. Jadi ketentuan kami ingin konsisten kepada Bapak, harusnya bagaimana pengekspresian olahraga setelah pemberian dan kami penerimaan kepada keuangan itu pengesahannya. Apakah itu tetap harus keluar bendahara PKKC dan sampai berapa limit waktu setelah kami itu kan mungkin dari KONI sampai limit berapa waktu setelah kami menerima uang SPJ itu diberikan atau dipinta oleh dari cabut Pak. Kalau dicabut itu tadi Bapak mengatakan harus dicatat segalanya. Memang kami dicabut itu tidak sebulan sekali dan setahun sekali mendapat bantuan apa yang harus dicatat oleh kami, tetapi kami punya bukti bahwa kami mencatat pemasukan dan pengeluaran kami sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apalagi katanya seperti itu, Bapak ini tidak rutin menerimanya. Ya setahun Bapak ini tiga kali. Komo di hampang benar-benar gawean bisa berkoleran dengan gawean sebut serius. Yang bentuknya paling besar berapa? Ya ada coba yang 200 juta, 3 juta. Oh, 50 juta. Oh, komo di hampang. Nah, dapat saya dari jadi ngajak ke ini proyeknya lagi. Apa ya? Saya kira besar. Tapi bukan berarti itu kalau kita tidak lakukan juga berbahaya. Kecil atau besar sama perlakuannya. Tadi saya bakal menjawab. SPJ itu saya akan mengkritik di KONI. Berarti harus ada tim verifikator. Ya, tangkap aja KONI itu sakral. KONI itu dianggap aja oleh identitas. KONI itu sebagai identitas. Dia harus punya tim verifikator yang meneliti benar atau tidak. Keuangan berarti bendahara umum di KONI harus punya verifikator. Betul kan? Karena dia benar-benar mencatat keseluruhan dan cabur-cabur dia catatkan keseluruhan SPJ yang itu sebagai bahan lampirannya di di KONI itu bendahara umum harus mempunyai verifikator. Ini mungkin salah satu ini kan masukan disampaikan juga Pak ya. Berkaitan dengan bantuan yang kemarin disampaikan oleh KONI kepada cabang olahraga dari KONI dan membuat tim verifikasi. Jadi kemarin kan selain ada proposal, kemudian dari proposal dari cabang olahraga, kemudian ada penawaran dari pokok ya.
ke cabang olahraga. Kemudian setelah itu dari KONI meng-ACC gitu ya, untuk bantuan tersebut misalkan berapa. Kemudian setelah itu uang transfer ke cabang olahraga. Setelah dari cabang olahraga itu ada laporannya. Kemudian bentuknya itu barang nanti dibawa ke KONI. Kemudian setelah itu diverifikasi oleh tim yang sudah dibentuk oleh KONI. Dibentuk. Nah, sesuai dengan tindakannya kemudian dibuat berita acara. Setelah itu beres seperti itu. Jadi sudah lengkap dan semua. Jadi atau kita juga nanti usulkan aja khusus kita 1 hari itu untuk bendaharawan bisa, karena untuk materi bendahara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang perbendaharaan sangat luas, dari mulai tata cara pengeluaran, membuat jurnal dan sekalian sampai ke hitungan pajaknya juga sangat panjang waktunya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada tanggulangan saya atau ucapan tanggulangan saya yang salah. Itu hanya dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya teman-teman dari bendahara ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan dengan baik dan benar. Itu barangkali persoalan Ibu Iis, Pak Deden, Pak Pratama, yang pasti itu yang akan selalu terjadi. Jadi baik yang benar dan benar, kira-kira itu. Karena kalau secara umum syarat-syarat administrasi penerima dana hibah itu secara umum ada di politik, bukan di Anda. Anda sebagai penerima dari pembagian dana itu. Itu tambahan dari saya. Mohon nanti ada penjelasan dari para narasumber. Belanjakan dengan nilai B, maka boleh mengajukan adendum NPHD, Pak. Adendum NPHD tentunya dengan KONI dengan pengajuan persyaratan. Jadi adendum NPHD itu bukan hanya nilai uang bertambah atau berkurang, tetapi NAB yang dibutuhkan dalam perjalanan, dalam tahun perjalanan. Mungkin itu pendapat saya. Kurang lebihnya mungkin bisa dikatakan bisa moral atau imbang. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan kami mohon juga kerjasamanya dengan pihak cabang olahraga, dan tentu intinya Pak, komunikasi lah ya, komunikasi. Kalau ada hal-hal kesulitan bisa melalui pengurus KONI atau sekretariat KONI, bisa ke teman-teman ya. Kemudian ini juga Bapak sekalian juga ini bisa kita konsultasikan seperti itu. Buka yang kurang 24 jam konsultasi ya. Itu saja mungkin untuk Tutup. Tadi sebenarnya saya tidak perlu melempar ke narasumber pertanyaan saya, tapi sudah dijawab cuma begitu, karena supaya sobek. Sebenarnya jadi kalau seandainya bantuan permohonan tidak sesuai, ya misalkan 20 juta hanya 16 juta, itu sederhana nanti yang pertama pertanggungjawab kata dan itu. Terakhir saya klien Mamanas para bendahara terakhir yang mengajukan ini biasanya tangan proposal ketua dan sekretaris. Saya sering mendeteksi bendahara karena di bawah-bawah. Saya sering mendeteksi. Padahal di dalam pertanggungjawaban ini bendahara yang harus berperan. Karena memang tidak ada regulasi yang menerima bantuan dari mana harus bendahara, tidak, tapi harus ketuanya. Tetapi di sini tolong teman-teman para bendahara, Anda harus berperan karena tanggung jawab adalah status jabatan Anda sebagai bendahara. Ini yang penting. Yang penting karena kapasitas tupoksi sebagai bendahara adalah lalu lintas keuangan yang diterima oleh calon yang bersangkutan. Nah selama ini banyak calon yang betul sudah memfungsikan bendahara, tapi masih ada juga calon yang tidak memfungsikan bendahara. Makanya yang diundang di sini hanya bendahara tujuannya untuk
betul-betul bendahara ini bisa bekerja melaksanakan jawabnya. Itu barangkali yang lebih penting saya sampaikan supaya teman-teman para bendahara ini Pak, kalau begitu Pak, ini tidak jangan ACC kalau tidak ada propasnya tangan bendahara. begini Pak, begini mekanismenya yang mengajukan itu pimpinan cabur dalam proposal, mekanismenya begitu ya. Tetapi di dalam merealisasikan berbagai pengeluaran, nah ini bendahara yang harus tahu gitu. Jadi kami tidak mau melalui mekanisme yang ada, tetap kewenangan ada di ketuanya yang harus menerima. Tetapi realisasi penggunaan yang ikut tanggung jawab bendahara. Maksud saya itu. Jadi di sana SPJ dan sebagainya itu keterlibatan bendahara harus dominan. Itu maksud saya. Itu benar. Itu barangkali nanti. Makasih Pak. Informasi juga karena cabang olahraga ini sudah memiliki rekening masing-masing ya, dan itu tanda-tandanya adalah bendahara dengan ketua. Makanya ini pesan Pak Andri dari KONI, teman-teman ini sekalian yang menandatangani ya, pengambilan dari bank itu nanti harus juga mempertanggungjawabkannya. Intinya seperti ini. Jadi keterlibatan semua lah seperti itu ya. Jadi pengaruh jangan sampai diambil dari itu tadi. Yang disampaikan di nomor Pak bendahara itu. Ya. Kadang-kadang ada bendahara itu. Tapi insya Allah, alhamdulillah untuk tahun ini kita karena program dari KONI juga aktivasi dari cabang olahraga ya, jadi banyak membantu cabang olahraga yang mati suri lah seperti itu, tapi dengan adanya bantuan operasional, alhamdulillah sekarang sudah menggeliat lagi kegiatan di sekretariat cabang olahraga, dan tentunya ini untuk tujuannya adalah pembinaan terhadap kegiatan olahraga di Kabupaten Cianjur. Itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Dan kami dari KONI mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk dan tepuk tangan juga untuk kita semua ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.